Assalamualaikum, selamat siang Pak Chandra. Waalaikumsalam, siang juga Pak Agus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Pak Agus, apa yang Bapak mau ceritakan? Silahkan. Begini Pak Chan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya tuh kurang antusias mengikuti pembelajaran saya. Anak-anak cenderung lebih asik mengobrol. Banyak juga yang jahili temannya Pak Chan. Mereka seakan-akan tidak fokus sama tugas yang saya berikan. Seperti itu ya Pak. Jadi menurut Pak Agus, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya berharap menemukan solusi Pak atas permasalahan saya tadi. Bagaimana murid-murid bisa antusias lagi dalam pembelajaran saya. Begitu ya Pak. Menurut Pak Agus, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pelajaran bersama Bapak? Hmm, Kalau saya pikir-pikir sih Pak, pertama cara mengajar saya Pak, mungkin murid-murid saya kurang antusias karena mungkin membosankan Pak. Biasanya sih saya selalu dominan bicara, selalu bercerita Pak di depan murid, kemudian banyak yang kurang menyimak. Kemudian yang kedua, mungkin rencana pembelajaran saya Pak yang kurang maksimal karena selalu saja saya pakai model bercerita, kemudian menggambar, itu saja Pak. Kemudian yang terakhir, saya kurang fit Pak selama beberapa pekan ini. Jadi mungkin anak-anak tidak terurus, jadi anak-anak kearahkan ke sini, ke sana, jadi tidak teratur Pak. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Apa yang bisa Bapak lakukan? Menurut saya Pak sih ya, mungkin mereka menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan pastinya Pak. Wah, saya sependapat sih dengan Pak Agus. Lalu, menurut pendapat Pak Agus sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak, mungkin pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Murid aktif dalam pembelajaran, mungkin dengan adanya ice breaking juga Pak. Ada permainan, games, pembelajaran. Kalau anak-anak kecil itu Pak biasanya kegiatan outdoor kali apa ya? Oh iya, betul sekali, Pak. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah Bapak membuatnya terlalu susah sehingga mereka kurang antusias Pak dalam mengerjakannya. Sepertinya Pak, karena kemungkinan saya berikan tugasnya monoton, sumber belajarnya ya seperti itu kali Pak. Medianya itu saja Pak mungkin. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya selalunya sih pakai papan mewarnai itu Pak, kemudian pakai papan tulis saja di dalam kelas. Nah, dari situ kira-kira apa nih Pak? Adakah sumber belajar selain papan mewarnai begitu atau kegiatan-kegiatan yang menarik begitu menurut Pak Agus? Saya pikir banyak Pak, ada dari YouTube, ada dari TikTok, ada juga di kegiatan-kegiatan outdoor yang pernah saya ikuti workshop tapi belum saya terapkan Pak. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu, pasti murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk penyelesaian masalah ini? Kalau saya pikir Pak, rencana saya mungkin yang pertama, walau saya Pak kurang fit, saya harus semangat merancang pembelajaran yang mengasihkan pada murid-murid saya Pak. Dengan menggunakan mungkin sumber belajar yang sesuai, saya bisa lihat YouTube Pak, kemudian bisa gunakan TikTok, kemudian menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan apa namanya Pak, bakat minat siswa saya dengan pembelajaran diferensiasi mungkin Pak. Dan yang terakhir, saya akan meminta sama guru bantu Pak, guru pendamping untuk menjadi seperti wali kelas Pak. Jadi ketika saya yang sedang tidak fit ini bisa dibantu sama teman itu Pak. Jadi nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik Pak, mungkin seperti itu. Wah, rencananya bagus sekali Pak Agus. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya Pak. Lantas,
Jadi bagaimana komitmennya Bapak terhadap rencana ini, Pak? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa Pak. Saya akan eksplor materi sesuai dengan merdeka belajar Pak. Jadi tidak ada unsur paksaan dan anak-anak semangat dan enjoy dalam pembelajaran Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya mendukung sekali tuh kalau seperti itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak. Terus berusaha yang terbaik ya, Pak. Terkadang memang dibutuhkan tenaga ekstra, kerjasama dari guru lain agar kegiatan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang murid-murid kita inginkan. Ya, terima kasih Pak Chan atas bantuannya hari ini. Plong rasanya mengikuti percakapan hari ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Chan. Sama-sama Pak, tetap semangat ya Pak Agus. Semoga Ya, lekas fit kembali dan mengajak murid-murid bermain dengan ceria. ya Pak.